Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pemilik, pengurus alam semesta ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh, melainkan Allah tahu di mana dia jatuh dan kemana kelak dia akan menjadi sesuatu di masa depan. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan dengannya kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Kita tidak boleh sok kuat, sok hebat, sok cerdas, sok bisa. Semua kemudahan yang kita dapatkan itu karena Allah yang memudahkan. Dan yang sulit kalau Allah berkehendak bisa dimudah. Maka seorang muslim hidupnya itu bergantung sama Allah. Tapi terkadang orang itu kalau sudah punya jabatan, dikasih kekayaan, kata Allah, dia melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika dia melihat dia udah gak butuh. Seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Jalla Jalaluhu. Karena dia memiliki harta cukup untuk 7 keturunan. Karena dia memiliki jabatan yang cukup untuk menundukkan banyak manusia. Masya Allah. Ada apa yang jatuh di belakang? Aman-aman saja. Jemaah, teruslah kita minta tolong sama Allah. Karena itu ikrar kita sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa engkau curahkan untuk yang termulia di antara hambamu, untuk yang terbaik di antara utusanmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Temanya apa tadi dibaca? Belum disampaikan. Enggak pakai tema hari ini. Nah, jamaah, kita semua ingin masuk surga. Semuanya. Tapi ada yang gak sampai surga. Kalau kita dengar tentang Raja Ampat, antum pernah melihat Raja Ampat? Siapa yang pernah melihat? Ana cuma ngelihat gambarnya doang. Ada yang Wakatobi atau tempat-tempat indah yang lainnya. Kalau antum melihat, ada keinginan untuk berangkat ke tempat itu. Kalau di Jawa Timur ini mungkin Batu. Orang tuh kebayang di Batu ini banyak tempat hiburan, Ustaz. Mau milih apa? Bahkan kita bisa di Batu sampai ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi ada pulau katanya di Batu itu, jemaah. Seluruh pulau Indonesia itu ada di Batu. Katanya. Ana nggak pernah masuk ke sana. Ada taman safari di sana.
atau di Pandaan, Taman Safari. Berbagai macam tempat yang indah. Kalau antum dikasih tahu ada keinginan untuk berangkat ke sana, tapi ternyata tidak semua orang sampai ke sana. Ada yang sudah niat berangkat, di jalan mobilnya tabrakan, mati, dan dia tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Ada yang sudah berangkat ke sana, di tengah jalan ditelepon, bapaknya mati, dia balik, nggak jadi ke tempat sana. Ada banyak rintangan dan halangan. Ada yang nggak bisa ke sana karena nggak punya uang, nggak punya fulus. Terus ya sudahlah, ana bersabar. Ketika Allah menciptakan surga, ya kalau bicara surga, antum tinggal buka surat mana sajalah kira-kira yang di situ Allah ceritakan tentang surga, insya Allah antum punya keinginan untuk masuk surga. Coba kita buka surah apa aja? Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Coba antum buka surat Al-Waqi'ah. Nah, surat Al-Waqi'ah ini Allah cerita tentang hancurnya Indonesia, tentang punahnya Indonesia, tentang punahnya dunia. Ada waktunya jemaah, negeri kita akan hancur. Asia akan hilang, Amerika akan habis dan musnah. Australia sama. Antum mau tanya Afrika manapun. Lalu setelah itu ada kehidupan selanjutnya. Yang dalam kehidupan selanjutnya itu nggak ada lagi Indonesia, nggak ada lagi Malaysia, nggak ada lagi Amerika, Eropa. Tapi yang ada cuma dua, surga atau neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua sudah buka. Yang punya HP dibuka HP-nya. Jangan cuma dibuka untuk WhatsApp. Suruh buka Quran, aduh belum download Ustaz. Astagfirullahaladzim. Allah jemaah malu. Kalau antum punya HP nggak ada kitabullah di dalam. Antum susah mau bawa Quran kemana-mana. Kadang-kala malu mau baca Quran. Kelihatan buka Quran di pinggir jalan, malu. Enggak malu, takut teriak. Oh, Masya Allah, lain lagi. Tapi kalau antum pegang HP, nggak ada orang yang nyangka antum buka Quran. Antum buka, ada Qurannya, ada terjemahannya gratis ya, nggak bayar. Yuk kita baca. Ana mau baca, antum dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau panitianya baca, ada mic kan? Ya, antum baca. Mulai pertama. Sampai ayat ke-7 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Laisa biwaqa'atiha kadhibah. Terjadinya tidak dapat didustakan. Khafidatur rabi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Wa kuntum aswajan salasa.
Barakallahu fikum. Apa kata Allah? Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waq'atiha kadhibah. Pasti terjadi. Pasti negeri kita akan sirna. Bumi ini sampai satu masa nanti pasti jangan. Kalau masih ada yang meragukan, diragukan keislamannya. Allah katakan khafidatur rafi, pada hari itu yang sekarang ada di tempat yang tinggi, yang dihormatin dan dihargai manusia, nanti engkau akan lihat apakah benar engkau orang yang terhormat atau hanya bohong-bohongan selama ini. Wallahi jemaah, ya, kalau di dunia ada orang yang dihormatin karena hartanya, ada orang yang dihormatin karena jabatan dan kedudukannya, itu kita melihat. Tapi suatu saat akan datang satu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggak berguna kau bawa anak sukses nggak ada guna. Kau bawa harta yang banyak, la yanfa'. Kata Allah, la yanfa'. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala penyakit hati. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kesombongan, selamat dari iri dengki. Nanti khafidatur rafiyah, sungguhan kau yang di sana aja, kau di sini bohong-bohongan, orang diangkat derajatnya. Datang satu waktu pensiun, selesai dia. Ada seorang hakim agung di kota Riyadh sana, masya Allah, dihormati oleh manusia. Masyarakat itu benar-benar mengagungkan itu hakim. Sampai suatu saat sapinya mati, orang kampung takziah, sapinya mati. Bayangkan. Kenapa? Karena jabatan dia, bukan karena sapinya. Banyak sapi yang mati, tapi karena dia punya jabatan, orang subhanallah dihormatin dia. Takziah mereka, mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih bagus, macam-macam. Suatu saat pensiun dia, selesai pensiun, anaknya mati, orang kampung nggak ada yang datang sama dia, nggak ada. Mereka datang menghormatin sapi karena jabatan dia. Itu tuh sebelum mati sudah nampak siapa yang ditinggikan dan siapa yang direndahkan. Nanti pada hari kiamat itu akan nampak lebih jelas lagi. Allah sebutkan nih, idza rujjatil ardu rajja, wallahi bumi ini akan digoncangkan segoncang-goncang. Pernah kita kalau beli jus kemudian kita kocok, itu bahasa Arabnya mengkocok itu rujja. Jadi kalau antum beli jus, biasanya ditulis kalau memang harus dikocok, rujja qabla an tashrab, kocok dulu sebelum minum. Itu memang dikocok. Dan Allah sebutkan idza rujjatil ardu rajja, dikocok bumi itu, jemaah. Kita gempa sedikit semuanya kabur, jemaah. Gempa 7 skala Richter, hancur itu. Tsunami bisa. Gimana kalau dikocok? Allahu Akbar. Wa bussatil jibalu bassa, gunung yang kokoh yang kalau antum melihat, ada Gunung Semeru yang menjadi kebanggaan kita. Ada puncak Jayapura, puncak apa namanya? Jayawijaya, yang menjadi kebanggaan Indonesia, masya Allah, yang penuh dengan emas di sana tuh. Apa yang akan terjadi? Akan jadi debu yang berterbangan, hancur sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salasa. Ketika itu kalian menjadi 3 kelompok. Tinggal pilih antum mau jadi kelompok yang mana. Silahkan dibaca. Wa ashabul maimanah bima ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
Lanjut. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Barakallahu fikum. Manusia itu kelak akan ada yang mendapat buku catatannya dengan tangan kanannya. Disebut ashabul maimanah atau ashabul yamin. Tapi ashabul yamin ini ternyata ada dua tingkat sebenarnya. Ada nanti disebutkan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Subhanallah. Ada yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri. Man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata ha'umuqra'u kitabiyah. Nih kalian baca kitabku. Baca nih bukuku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Aku yakin kalau kiamat akan terjadi. Aku yakin kalau akan terjadi hisab. Yakin enggak kita jemaah? Itu ashabul maimanah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, itu ada. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, andai kata aku nggak dapat buku catatanku ini, andai kata aku tidak tahu dengan isinya, andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Orang berpikir kalau mati itu selesai, enak jemaah. Antum nikmatin dunia ini. Ada orang yang mengatakan hidup itu sekali, nikmati hidup ini. Kalau memang hidup sekali, nikmatin hidup ini. Tapi hidup gak sekali jemaah. Antum akan mati dan dibangkitkan kembali. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Nih orang yang dapatkan kitab dengan tangan berpikir kalau hidup itu sekali, mati selesai. Dia mengatakan ma'aghna anni maliyah, hartaku nggak berguna buat aku, nggak ada manfaatnya harta dia. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku, kedudukanku la yanfa, nggak ada gunanya. Mau buat apa semuanya? Ditinggal semuanya dia. Dia hanya mati dibungkus kain kafan, diinjek-injek sama anaknya. Anaknya lalu mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ditinggal. Selesai dia akan menghadapi hisab itu dengan diri dia sendiri. Itu yang dapat buku dengan tangan kiri. Kita lihat ashabul yamin yang mendapat tingkatan tinggi, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Coba antum baca. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Sulatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ala sururim mauduna, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Tolong perhatikan ini. Sekarang Allah menceritakan kenikmatan as-sabiqun as-sabiqun. Mereka dalam kehidupan dunia, as-sabiq itu orang yang mendahului, orang yang berlomba, disebut musabaqah. Mereka yang nanti akan mendahului masuk surga. Mereka dapat apa di sana? Disebutkan yang mereka dapatkan. Mereka akan didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im,
berada dalam surga kenikmatan. Jumlah mereka gimana? Kalau jumlah mereka orang-orang dulu banyak, orang-orang yang akhir sedikit jemaah. Ya, kita bisa lihat sekarang manusia akhir zaman yang taat sama Allah. Ya, antum bisa lihat nanti akhir tahun ini bagaimana orang-orang itu berlomba-lomba menghabiskan akhir tahun mereka dengan kemaksiatan. Tadi Anda dikasih tahu, Ustaz, ini kalau malam tahun baru, Ustaz, asar sudah macet Surabaya. Subhanallah. Terus gimana salat mereka? Gimana maghrib mereka, isya mereka? Mereka hanya menanti jam 12.00. Kemudian ketika detik itu menunjukkan angka detik pertama setelah jam 12, ribut mereka semua teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Kebanyakan manusia seperti itu. Maka Allah sebutkan as-sabiqun as-sabiqun. Oh, itu sedikit dari orang-orang sekarang. Orang-orang tuh kalau diajak kajian berat. Kalau diajak pesta berlomba-lomba mereka. Subhanallah. Maka Allah sebutkan secara jumlah sedikit yang termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Tapi apa yang mereka dapatkan? Nih, kalau bicara kenikmatan surga, ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Emas dan permata. Jamaah, anak percaya nggak percaya? Ada teman kemarin nunjukkan kepada anak, dia pegang permata, berlian, bukan permata afan, berlian. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ada berlian jamaah. Antum percaya ada berlian sebesar tangan gini jamaah? Anak tak dikasih tahu, anak, ya Allah, kalau bukan karena teman dekat anak nggak percaya sama dia. So, ini harganya 150. 150 apa? T. 150 triliun. Iya. Antum percaya? Anak rotok-rotok tidak percaya. Tapi teman dekat. Iya. Anak nanti mau ngawal. Subhanallah ya. Nanti di surga Allah sebutkan di sini dipannya itu bertahtakan emas dan permata. Dipan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk di atasnya saling berhadap-hadapan, ngobrol di sana. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ada anak-anak yang menyuguhkan minuman, Masya Allah juga. Kalau sekarang antum kayak kajian gini, disuguhin minuman, ada yang nganterin minuman? Nggak ada. Yang ada suruh muter, ayah maju ke depan, saya. Di mana-mana kita melihat seperti itu. Tapi nanti di surga akan ada wildan, anak-anak yang Masya Allah alaih, dia berputar membawa minuman buat antum bi aqwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, ceret dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Air yang mengalir. Surga itu ada 4 sungai. Sungai di surga bukan mengalir air saja. Ada madu, ada susu, ada khamr dan ada air. Lalu dikatakan la yusaddaun anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Di sana minum nggak pening dan mabuk. Sekarang antum di sini antum bisa melihat orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya hidup. 17 orang ngapain? Beli oplosan. Tuh lihat. 40 orang beli oplosan, ingin menikmati hidup, mati kabeh. Bukan hanya pusing, jemaah. Muntah-muntah mereka. Mati.
ingin menikmati hidup. Bukan waktunya kita menikmati hidup. Di sini waktunya kita susah. Dunia ini kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Kalau antum merasakan surga di dunia, bahaya antum. Karena Nabi menyebutkan sijnul mu'min, penjaranya orang yang beriman, wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Nabi yang menyebutkan. Maka disebutkan di sini, nanti di surga antum akan minum dan tidak memabukkan. Kadang-kadang antum melihat orang, ya Allah, kok kayaknya enak minumnya ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Yang buah itu datang jamaah. Qutufuha daniyah. Allah sebutkan memetiknya itu dekat. Kalau antum disuguhin buah, anak kadang-kala dikasih buah. Ada teman datang bawa buah yang dibungkus itu sama keranjang. Di surga buah itu segar, antum kepingin dia datang, antum tinggal petik. Allahu Akbar. Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung dari apa yang mereka inginkan. Wa hurun 'ain, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Bidadari jamaah. Antum kalau punya istri 4 di dunia, siapa yang punya istri 4 di dunia? Anak kasih hadiah. Nggak apa-apa jamaah, ngaku antum. Halal, nggak haram. Kenapa? Antum pikir dosa? Boleh. Tapi antum bisa melihat yang punya istri di sini 2. Kemarin ada satu teman, Ustaz, ana ini punya istri 2. Pusing kepala Ustaz. Yang istrinya masih 1 kan mikir, kayaknya enak Ustaz istri 2 sih. Apalagi kalau 4. Di dunia jamaah, Rasulullah SAW punya istri 9. Antum pikir istri Nabi itu akur? Mereka damai hidupnya. Berantem jamaah. Loh iya. Antum lihat bagaimana Allahu Akbar, sampai Nabi SAW itu Allah tegur. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat engkau? Karena ingin menyenangkan istri-istrimu. Itu ayat yang menunjukkan bagaimana kondisi rumah tangga Nabi SAW. Nabi itu sampai mengharamkan karena ribut istrinya ini. Beliau ingin mengharamkan madu pada waktu itu, karena menjaga supaya istri-istrinya tidak ribut. Hadhihi dunya, ini dunia jemaah. Ujian isinya. Tapi di surga wahurun 'ain, Allahu Akbar, bidadari surga. Orang yang mati syahid itu dinikahkan dengan berapa bidadari? 72 bidadari surga. Subhanallah. Mereka nggak ribut, nggak ada ribut di antara mereka, nggak ada yang datang bulan, nggak ada yang hamil. Antum punya istri 4 semuanya hamil, ya Allah. Kenapa? Bingung mana ini? Gimana kau lahirnya harinya sama? Allahu Akbar. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah sebutkan sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Nggak ada tuh ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, omong kosong, ucapan yang tidak berguna. Illa qilan salaman salama. Yang mereka dengar ucapan salam, keselamatan dan keselamatan selalu jamaah. Untuk dapat surga itu apa yang harus kita lakukan? Semua ingin. Suami istri ingin masuk surga bareng. Bapak ibu kepingin sama anak-anaknya masuk surga. Tapi benar enggak mau masuk surga? Berat masuk surga jemaah. Lebih mudah masuk neraka. Antum milih mana? Masuk surga berat, masuk neraka mudah.
Milih mana aja? Milih yang mudah apa yang susah? Manusia milih yang mudah, milih yang gampang jemaah. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah kirim Jibril. Ya Jibril, engkau lihat surga yang kau ciptakan. Jibril berangkat. Dilihat, subhanallah, kenikmatan yang ada di surga jemaah. Lalu Jibril mengatakan, ya Rabbi, tidak ada satupun yang mendengarkan tentang surga melainkan aku yakin dia akan masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Dan tidak ada satupun yang mendengar tentang neraka ketika melihat azab neraka begitu pedihnya, kecuali mereka selamat, gak mungkin masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Akhirnya Allah utus Jibril untuk yang kedua. Sekarang kau lihat, surga itu huffat bil makari. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci sama manusia, yang dibenci dengan jiwa manusia. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai sama manusia. Huffat bis syahwat. Syahwat itu maunya ke sana. Lalu Jibril setelah melihat mengatakan, ya Rabbi, aku takut nggak ada yang masuk surga. Dari beratnya masuk surga. Dan aku takut semuanya masuk neraka, karena enaknya jalan menuju neraka. Wallahi jangan, mudah sekali masuk neraka. Nikmat gitu. Perjalanan menuju ke neraka itu nikmat. Perjalanannya. Masuk sananya nggak nikmat. Tapi banyak orang ketika mau masuk surga, jalannya aja sudah sulit dia. Dia lihat, ya Allah, repot kata dia. Falaqtahamal aqabah. Orang tuh masuk surga harus melewati jalan di gunung yang terjal, yang kadang-kala dia harus merangkak. Kadang-kala dia harus berhenti sejenak karena ada badai yang datang. Kadang-kala ada batu yang menggelinding dari atas yang hendak menimpa dia, dan dia nggak bisa apa-apa kecuali bertahan di sana. Setelah badai itu pergi, dia jalan lagi. Terkadang dia kehausan naik ke sana aja. Tapi itulah jalan menuju surga. Kalau menuju neraka, masya Allah, kosong jalanannya aja. Masya Allah, turun ke bawah, kanan kiri, masya Allah, hijau semuanya. Ada buah-buahan, masya Allah, sampai akhir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu manusia. Maka kalau benar kita ingin masuk surga bersama keluarga kita, yang harus dilakukan oleh seseorang adalah menyamakan visi dan misi. Benar nggak antum mau masuk surga? Ngomong sama istrinya, mau masuk surga, repot lu masuk surga. Kalau istri, enggak bang, anak nggak mau yang repot-repot, ya sudah masuk neraka aja. Nggak usah sholat, enak mana? Jamaah. Mau masuk neraka itu antum subuh tidur, dengar azan, isyarno azan, aku tinggal pun rokok. Na'udzubillah min dzalik. Orang secara tidak langsung ketika dia tiduran, nggak sholat, dia kan milih jalan menuju neraka. Tapi kalau ditanya, antum mau masuk surga? Oh ya iyalah Ustaz, hanya orang gila yang mau masuk neraka. Terus antum kenapa nggak sholat? Ya itu, belum dapat hidayah. Ya apa ceritanya ya Mak? Ini subhanallah. Ini yang terjadi dengan manusia. Maka kalau benar suami istri ingin masuk surga, bersama anak-anak ingin masuk surga, duduk bareng masuk surga. Ya Allah, kita samakan visi dan misi. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mendudukkan istrinya yang 9 satu persatu untuk menyamakan visi dan misi, mau ke surga apa enggak. Coba kita buka di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Al-Ahzab. Nah, tolong dibaca.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina fata'alaina umatti'unna wa usarrifunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan akhlak yang baik. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulah wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinat fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Lihat jemaah, Nabi itu pernah menunjukkan, Nabi alaihissalam itu mendiamkan istrinya yang 1 bulan. Nabi keluar dari rumah. Beliau tinggal di satu tempat, salah satu kebun, ada rumah, beliau tinggal di situ 1 bulan ditinggal. Kenapa? Karena istrinya pernah minta tambahan nafkah. Karena istrinya bikin ribut terus, bikin gaduh terus. Minta tambahan nafkah dan suka ribut. Tadi yang Anda sebutkan, bagaimana rumah tangga Nabi kadang-kala berantem istri-istrinya, minta ini minta itu sama Nabi SAW. Maka Nabi mendiamkan mereka 1 bulan. Setelah 1 bulan turun ayat ini. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil istrinya satu persatu, dimulai dari Aisyah. Dibacakan ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau yang kalian inginkan, kalau visi dan misi kalian itu kehidupan dunia, wa zinata, perhiasan dunia, emas, perak, rumah, mobil yang bagus, pakaian-pakaian, tas-tas yang mahal, kalau itu yang menjadi visi dan misi kalian, fata'alaina umatti'kunna, sini kalian, aku kasih pesangon kalian, aku kasih duit, tapi setelah itu aku ceraikan kalian dengan akhlak yang baik, aku ceraikan kalian. Artinya nggak bisa bareng ke surga, karena sudah beda visi dan misinya. Bagaimana kita akan menuju surga, istri kita nggak mau ke surga? Azan, dan kita azan dulu. Azan di sini. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik jamaah, akhirnya Rasulullah SAW mendudukkan mereka satu persatu, dimulai dengan Aisyah. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, istashiri abawai atau abah, engkau musyawarahlah sama bapak. Kata Aisyah, untuk apa? Untuk memilihmu atau bercerai? Masya Allah. Siapa yang matikan lampu? Kata Aisyah, Masya Allah. Kata Aisyah, nggak usah aku musyawarah sama bapakku untuk memilihmu, wahai Nabi SAW. Jadi pilihannya dunia atau Nabi dan akhirat. Berarti kalau pilih akhirat siap susah, pilih Nabi siap susah. Kenapa? Tadi udah kita sampaikan bahwasanya dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya buat orang-orang kafir. Ada banyak aturan di dunia ini. Dan kita menjadi seorang mukmin, mau sekaya apapun seorang mukmin itu di penjara. Karena dia ada tuh, aduh nggak boleh, ternyata haram ini kata dia. Tapi ini zen Ustaz, ini fulusnya banyak Ustaz. Tapi haram, mau gimana? Nggak jadi diambil. Wallahi jamaah, cerita seorang, Masya Allah, ketika dia sudah taubat, dia cerita, Ustaz, anak pernah mau dapat proyek Ustaz, proyek pasang, mudah-mudahan cerita anak nggak salah ya, artinya kadang-kadang kita lupa. Ada proyek Pertamina itu masang pipa gas. Proyek itu nilainya 100 miliar. Anak kirim direktur perusahaan, berangkat ketemu dirut Pertamina sana, nggak tahu ketemu siapa. Sampai sana ditanya, kita mau dikasih berapa? Kata orang ini, oh kita nggak kayak gitu, kita kerjakan sesuai, nggak ada kasih-kasihan. Nggak bisa lah, gimana proyek sebesar ini nggak ada pembagian, kata dia. Ya sudah kalau gitu saya pulang. Ya sudah pulang jemaah. Besoknya ditelepon jemaah, ini proyek buat kamu. Allahu Akbar. Tapi tetap sijnul mukmin, ada banyak aturan yang harus dia jaga. Maka ya Rasulullah SAW menawarkan kepada istrinya, kalau kalian yang dicari ambisi kalian itu dunia, ya udah aku ceraikan, nggak mungkin bisa bareng menuju surga. Karena beda tujuan, satu mau ke Malang, satu mau ke Solo. Bisa bareng? Nggak bisa. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi kalau ambisi kalian itu Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Dari awal sudah tahu, Anda mau ke akhirat, Anda mau ke surga. Berat, nggak apa-apa. Anda mau siap-siap. Ketika itu, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian itu pahala yang besar sekali. Pahala yang besar. Seperti apa besarnya? Seperti rumah ini, seperti Sidoarjo, seperti Surabaya. Wallahi jamaah, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah. Antum tahu lokasi tempat paling mahal di dunia ini di mana jemaah? Di Indonesia ini tanah paling mahal di mana? Di Menteng. Hah? Katanya di Menteng sampai 200 juta 1 meternya katanya. Atau di tempat lain mungkin, wallahu a'lam. Tapi kata Nabi SAW, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah, tempat pecut punya kalian di surga. Artinya sebesar tempat pecut di 1 meter lah anggap. Di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya.
tempat pecutnya. Allahu Akbar. Ini yang disebutkan ajran azima, pahala yang besar sekali. Antum mau beli Surabaya, berapa antum harus keluar duit? Anak kepingin Ustaz punya rumah itu sebesar Surabaya. Antum buat apa? Kata dia. Siapa yang mau jemaah? Nanti di surga orang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Setelah semua penghuni surga masuk surga, dia ini baru keluar dari neraka. Baru keluar dari neraka. Ketika ceritanya panjang sampai akhirnya dia diperbolehkan di pintu surga. Dia awalnya nggak mau minta masuk surga, ya Allah, pokoknya diselamatkan dari neraka, selesai. Awalnya wajahnya memandang neraka. Lalu dia bilang, ya Allah, kata dia, palingkan wajahku dari neraka, aku mau lihat surga. Pokoknya nggak lihat neraka. Akhirnya dia melihat surga, melihat pohonnya sampai ke pintu surga. Engkau janji kalau sampai pintu surga nggak mau minta lagi? Enggak. Aku sampai pintu surga aja, nggak masuk nggak apa-apa. Kata orang ini. Ketika dia mendengar suara penghuni surga sedang bercengkrama, dia mencium aroma indah surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, jangan jadikan aku hambamu yang paling sengsara. Masukkan aku ke surga. Nah, kalau gitu masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia lihat, kok udah penuh surganya. Ya Allah, penuh surganya. Memang Allah tampakkan seperti itu. Qala ya Rabbi wajadtuha mal'a. Udah penuh, kata dia. Masuk sana lagi, kata dia. Penuh ya Allah, kata dia. Lalu Allah mengatakan, amatardo, apakah engkau nggak ridho aku kasih engkau seperti dunia dan isinya, atau seperti raja yang paling kaya di dunia, mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa asyratu amsalihha, 10 kali lipat. Orang ini engkau memperolok-olokkan aku, kata dia. Masa aku karena terakhir masuk surga seakan-akan dikasih yang paling banyak? Bukan, itu orang yang paling rendah tempatnya di surga. Allahu Akbar jemaah. Maka kalau antum lihat dunia, anak kalau dengar uang triliunan, ini harganya 150 triliun, itu harganya ada yang sampai, adulah, wallahu alam jemaah. Anak ternyata dunia nggak ada artinya. Kenapa buktinya? Orang punya uang 1000 triliun mati jemaah. Antum pernah lihat? Pikir aneh, punya 1000 triliun insya Allah bisa nambah umur lah, paling enggak 100 tahun. Nggak ada, mati. Di situ antum sadar dunia nggak ada artinya. Anak kadang-kadang itu jangan ngomong antum. Anda lihat, ya Allah, buat apa? Tapi ya itulah, Allah sudah menumbuhkan di hati kita syahwat terhadap dunia, dan itu ujian. Maka kalau ingin masuk surga bareng-bareng keluarga, visi dan misi samakan dulu. Dari sejak awal ketika antum mau menikah, urusin yang muda-muda yang belum nikah. Antum ketika mau nikah sudah tentukan, Anda mau cari istri yang mau masuk surga. Oh, kalau itu semuanya mau, nggak ada yang mau masuk neraka. Cuma bener enggak? Artinya kalau mau masuk surga, siap susah hidup sama anak. Siap jam 3 malam bangun. Ngapain? Sholat malam. Siap puasa Senin Kamis. Siap duitnya disedekah. Siap tidak makan haram. Itu kalau bicara visi dan misi yang harus disamakan ketika mau menikah. Siap ikut aturan Allah. Berat loh aturan Allah itu. Artinya sebenarnya aturan Allah itu mudah jemaah. Kalau anda lihat ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah tunjukkan kepada aku, kata Mu'adz bin Jabal, dullani ala amal yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan ke surga, yang menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Yang engkau tanyakan ini sesuatu yang besar sekali. Urusan yang besar sekali yang kau tanyakan. Gak mudah.
Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi perkara itu akan jadi mudah buat orang yang Allah mudahkan bagi dia. Artinya aturan Allah ini bisa jadi mudah ketika kita cinta sama Allah. Semuanya jadi enak. Contoh, antum pernah lihat macet di Jakarta? Anak kalau ditawarin tinggal di Jakarta sama tinggal di Jember, gaji di Jakarta 100 kali lipat daripada di Jember. Anak ahsan di Jember. Tapi anak melihat orang itu menikmati macetnya Jakarta. Anak tanya, Pak, sudah biasa macet gini? Ya sudah biasa Pak Ustaz. Kalau sepi malah takut gitu Ustaz. Ya dia itu kalau apa ini kok? Tahu-tahu jalannya bisa macet sepi. Artinya dia sudah menikmatin jamaah. Begitu pula ketika seorang cinta sama Allah, dia akan menikmatin ibadah. Dia akan menikmatin bagaimana sahabat-sahabat Nabi hidup susah, dinikmatin sama mereka. Bahkan sholat itu jadi tempat istirahat. Sholat jadi tempat istirahat. Sekarang kalau kita istirahat di mana? Jalan-jalan kemana? Rasulullah SAW kalau lagi ada masalah, kemana melarikan? Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau ada masalah larinya ke sholat. Itu bisa sampai ke sana. Tapi secara umum berat. Maka perlu sampaikan kepada istri. Antum cari istri yang sesuai. Orang mencari istri karena kecantikannya, karena hartanya, karena anaknya pejabat, bangsawan. Agamanya nanti bisa diperbaiki, Ustaz. Kalau wajah ini susah dipermaknya, Ustaz. Padahal antum katakan wajah susah dipermak, ada apa antum cari? Kalau sudah tahu itu susah, apa antum pikir istri antum akan tetap cantik? Kalau antum pilih karena wah Allah Ustaz, anak kok ngelihat istri anak, hati ini drodok sebelum menikah. Kalau sudah menikah, istrinya lewat bolak-balik dia pegang HP-nya. Kaki belok ujungnya. Jangan ada jemaah. Maka jangan tertipu antum dengan kecantikan. Sebentar orang menikmatin kecantikan. Sebagaimana sebentarnya antum kalau dapat motor baru, Allahu Akbar. Antum kalau beli motor baru harga 1M,2. Allahu Akbar. Mana yang suka motor? Beli motor 1,2. Allah. Berapa hari kira-kira senangnya? Oh ini ada anak-anak muslim baik. Antum kalau dapat motor harga 1M,5, kira-kira senangnya berapa lama? Sesaat aja. Anggap 12 hari. Tiap hari dia tusi motor. Lebih cinta motornya daripada istrinya coba. Dia ngomong motor 1M,5, istri cuma 10 juta waktu nikah. Hal motornya jemaah. Dia lebih cinta sama motor berapa hari? Sebulan habis gitu biasa jemaah. Bahkan mungkin dia sehari udah biasa. Udah biasa aja. Maka tadi kalau urusan kecantikan, urusan harta, wallah harta akan pergi. Anak bangsawan ya mungkin dia, antum kalau nikah dengan orang yang mungkin secara kasta lebih tinggi, antum ini injak-injak sama dia. Tapi kalau antum menikahin wanita karena agamanya, insya Allah bersama masuk surga. Allahu Akbar. Kemudian yang perlu diperhatikan, ngomong sama calon istrinya. Karena ada wanita yang memang ambisinya dunia. Enggak, anak-anak nanti kalau mau nikah, anak nggak mau ngurusin anak-anak. Terus mau ngapain? Anak mau cari duit juga. Aduh. Terus siapa yang ngurusin anak-anak? Kamu cari istri lainnya. Tapi enggak, suruh bayar pembantu ngurusin anak-anak. Kamu kan bisa bayar pembantu. Itu dia. Subhanallah. Tujuan menikah adalah dengan seorang istri yang bakal menjadi ibu, bukan menjadi pegawai. Jadi ibu.
untuk mencetak generasi masa depan, untuk mempersiapkan aset-aset yang tidak bakal mati, karena dia akan terus berdoa buat orang tuanya. Kita kadang-kadang enggak, jamaah. Maka tolong ngomong, aku menikah, ingin aku punya anak itu bisa ngaji, engkau yang ngajarin ngaji. Aku ingin anak-anak itu bisa hafal hadis-hadis. Terus urusan dunia aku yang kerja. Tuh, para lelaki, antum punya kewajiban besar. Kadang-kala ada suami-suami yang nggak peduli sama istri, karena menikah sama anak orang kaya, akhirnya nggak dikasih nafkah istrinya. Saat dia banyak warisannya, Ustaz, alhamdulillah sudah. Antum wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan antum. Maka dari awal sudah ngobrol. Dan ada orang tua, jamaah, ini para orang tua perlu peduli sama anaknya. Anaknya itu mau dimasukkan surga atau enggak? Kalau ngomong iya, Ustaz. Tapi coba lihat ambisi antum. Allah tuh menceritakan ketika orang-orang berdoa. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 198, 199. Allah mengatakan, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia itu yang doanya apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada aku dunia, ya Allah. Aku minta rumah yang besar, aku minta pekerjaan yang bagus, aku minta jabatan, aku minta kesehatan. Allah kasih, ya Allah. Kalau Allah mau, nggak ada harganya, semua bakal ditinggal. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sejak awal ambisinya dunia, sudah ambil itu dunia. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kebahagiaan di dunia, karena mau nggak mau dunia ini jembatan akhirat. Kita perlu bawa sesuatu dari dunia ini untuk menuju akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Tuh orang-orang akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Usaha memang mau masuk surga, nampak dari usaha dia. Dia nggak mau makan yang haram, enggak. Kerjaan haram, naudzubillah. Walaupun menjanjikan, naudzubillah, dia tinggalkan. Resign dari tempat kerjanya. Kenapa antum resign? Enggak, Ustaz. Kenapa resign? Haram kerjaan anak, Ustaz. Dimurkain Allah anak di sana. Tapi kan gajinya besar. Anak mau cari akhirat, sudah anak tinggal. Allah kasih ganti yang lebih baik nanti. Wallahi jangan. Itu yang kadang-kala nggak ada pada diri kita. Orang tua mendidik anaknya bukan untuk akhirat, ngomongnya akhirat, tapi didikannya lebih ke dunia. Ya, kemudian setelah menikah, kalau sudah menikah gimana? Sudah menikah, Ustaz, anak punya istri, memang sama anak sama dia dulu itu cari dunia. Yang kita pikirkan bangun rumah bersama di dunia, punya mobil bersama di dunia, punya usaha bersama di dunia. Akhirat nggak pernah kita pikirkan. Baru sekarang kita mikir, wis tuwek-tuwek, baru mikir, ya Allah, berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak makanan haram yang masuk dan menjadi darah daging setelah tua. Terus gimana? Ya sudah, bertobat kepada Allah SWT, bertobat, perbaiki niatnya kembali, kumpulkan anak-anaknya, sampaikan mohon maaf dari orang tua. Maaf nak, bapak dulu mempersiapkan kamu memang hanya untuk dunia. Nggak bingung tuh orang tua, jamaah. Anaknya nggak sholat subuh nggak bingung. Anaknya umur 7 tahun nggak sholat subuh, orang tua nggak bingung. Oh Ustaz belum balik, Ustaz nggak apa-apa nggak sholat. Baik, jam 7 berangkat sekolah, Masya Allah ribut kalau anaknya nggak berangkat sekolah. Emangnya berangkat sekolah wajib? Orang kaya buta huruf, jemaah, nggak lulus SD. Tapi kebanyakan orang cari dunia, anaknya harus.
Harus sekolah anakku, sholat nggak apa-apa Ustaz. Seharusnya yang lebih nggak apa-apa anak kita nggak sekolah daripada nggak sholat. Kenapa Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisalah lisab'in, suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun, sama dengan sekolah SD. Suruh sholat mulai umur 7 tahun. Itu perintah Nabi buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kita nggak peduli, masih kecil. Wadribuhum 'alaiha li'ashin, umur 10 tahun nggak sholat, pukul anak. Itu kata Nabi. Ini bicara akhirat. Anak-anak perlu dibiasakan cari akhirat dari sejak dini. Maka tadi orang tua yang merasa telah melakukan pendidikan yang salah sama anak-anaknya, dudukkan anak-anaknya. Mohon maaf, abah dulu nggak ngajarin kosong. Ada seorang cerita sama anak Ustaz, anak punya anak Ustaz hanya sholat Jumat Ustaz. Anak tanya, bapak dulu gimana? Anak dulu nggak sholat Ustaz. Anak baru 5 tahun ini ibadah. Subhanallah. Berarti punya tugas besar. Dudukkan anak-anaknya, didik. Sampai kapan? Ya sampai mati didik anak. Kemudian jamaah, doa. Orang tua ini berusaha untuk mendoakan anaknya buat akhirat. Anak sering dengar doa dulu. Doa itu baik. Doa itu buat anak, biasanya ya nenek-nenek, orang-orang sepuh mendoakan, mudah-mudahan apa doanya ya, panjang umurnya, murah rizkinya, cetek jodohnya. Pertanyaannya, ada yang buat akhirat enggak tiganya? Enggak ada. Dunia. Coba ganti doanya. Bukan cuma Rabbana atina fid dunya. Benar antum minta buat anak. Orang tua Masya Allah demi anaknya masuk ke sebuah perguruan tinggi, lagi tes, atau masuk ke sebuah, orang tuanya itu siap puasa sunnah, jemaah. Menjadikan puasa sunnah tawassul kepada Allah untuk berdoa supaya anaknya diterima. Untuk dunia, untuk akhirat enggak. Nanti Ustaz besar-besar sendiri ya, ngerti sendiri insyaallah. Astagfirullah. Maka tolong orang tua mendidik anaknya dengan benar. Banyak yang perlu dibicarakan jamaah, tapi ini sebagai muqaddimah saja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan antum bisa mengaji terus, menuntut ilmu, membawa keluarga menuju surga Allah SWT, karena waktu anak sudah habis katanya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda serahkan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan atas fawaid yang sudah diberikan kepada para jamaah. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Safiq, bisa melalui kertas bentuk yang akhwat, asal melalui kertas. Dan diberitahukan juga untuk nanti kita sholat isya insya Allah di sini. Untuk wudhu yang akhwat, yang ikhwan ada di sebelah selatan, di sebelah kiri jamaah, di dekat taman. Sedangkan untuk yang akhwat ada di belakang ruangan akhwat. Terima kasih. Mohon silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu ada yang bertanya di sana. Ini antum bacakan nanti. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Tadi kita sering kali disebut masalah istri Nabi. Pertanyaannya begini. Sering kali disampaikan bahwa beristri 1, 2, 3, dan 4 itu sunnah meniru Rasulullah, meniru Nabi. Pertanyaannya begini. Pada saat Rasulullah beristrikan Khadijah, mengapa tetap 1 sampai beliau wafat?
Yang kedua, pada saat putrinya Fatimah mau dimadu oleh Ali, Rasulullah keberatan. Pertanyaannya, mengapa kalau itu sunnah kok Nabi keberatan? Itu saja. Apakah Nabi tidak memahami itu? Omong kosong. Apakah yang mengartikan sunnah sekarang ini itu yang keliru? Mohon dijelaskan. Matur suwun. Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Orang ini kalau bicara poligami bisa panas jemaah. Kenapa Nabi SAW ketika menikah sama Khadijah, beliau hanya satu? Menikah lebih dari satu, secara hukum itu memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan nikah lebih dari satu itu mubah, bukan sunnah. Mubah. Pendapat kedua mengatakan sunnah bagi yang mampu. Tetap sunnah bagi yang mampu berlaku adil. Kalau dia ragu, takut nggak bisa berlaku adil, haram buat dia. Karena sunnahnya itu karena dia bisa berlaku adil. Jadi dua pendapat ini antara para ulama yang mengatakan masalah menikah lebih dari satu, hukumnya itu hukum nikah sendiri saja, hukum nikah sendiri itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, kembali kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihissalam tidak menikah lagi karena beliau nggak butuh. Beliau nggak butuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi alaihissalam dalam masa perjuangan yang membuat beliau kalau harus ngurusin istri lebih dari satu, itu akan bermasalah dengan kerjaan-kerjaan yang lainnya. Yang ketiga, karena peran Khadijah. Nabi alaihissalam itu miskin. Beliau itu pekerjanya Khadijah alaihissalam. Artinya beliau itu dapat upah dari Khadijah ketika sebelum menikah. Sehingga yang kaya siapa? Khadijah. Khadijah yang membantu Nabi dengan hartanya untuk berdakwah. Ini termasuk menjaga budi, termasuk bentuk kesetiaan seseorang. Maka kalau ada seorang lelaki menikah dengan duitnya istri, ini termasuk pengkhianat. Duitnya istri dibuat nikah. Seharusnya dia memberikan nafkah kepada istri, ternyata dia pakai duitnya istri buat menikah lagi, seperti itu. Karena bagaimanapun wanita, ya tetap dia ada perasaan susah kalau suaminya kawin lagi. Itu yang biasa. Maka Nabi SAW menjaga Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai ketika Khadijah meninggal dunia, bayangkan, nggak cukup satu pengganti Khadijah. Pengganti Khadijah nggak cukup satu. Ketika Nabi bersama Khadijah, cukup Khadijah untuk memenuhi semuanya. Tapi ketika meninggal Khadijah, gantinya itu lebih dari satu. Itu yang dilakukan Nabi alaihissalam. Adapun berkaitan dengan Nabi alaihissalam sempat marah, sempat kecewa kepada Ali bin Abi Thalib karena Ali mau poligami, dan yang dijadikan istri kedua ini anaknya Abu Jahal. Itu jadi Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u bintu Rasulullah bintu aduwillah. Nggak mungkin berkumpul putri Nabi dengan putri musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin, kata Nabi SAW. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, di sini para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah berpidato ketika Ali punya keinginan poligami, cerita bahwasanya menantunya yang lain, yaitu Abil As, itu berjanji kepada Nabi dan menepati janji, memuji dia, suaminya Zainab. Nah, suaminya Zainab. Di sini kalau menyebutkan berarti Nabi pernah memberikan syarat kepada Ali untuk tidak berpoligami. Maka sebagian pendapat para ulama di mana seorang boleh memberikan syarat ketika pernikahan untuk putrinya tidak dipoligami.
Makanya ketika Fatimah meninggal, Ali meninggal 2-3 menikah. Nunggu Fatimah meninggal dunia. Seperti ketika meninggalnya Khadijah. Meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW menikah lebih dari 1. Ali setelah meninggalnya Fatimah menikah lebih dari 1. Ali bin Abi Thalib. Tapi dia menjaga tadi. Jadi Nabi mengingatkan Ali kepada perjanjian seakan-akan yang ada di antara Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ini banyak pertanyaan tertulis jamaah dari ibu-ibu. Kesian ibu-ibu jamaah. Silakan dibacakan. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Anda Ustaz. Amin. Yang saya mau tanyakan, apakah menolak keinginan suami untuk poligami termasuk melanggar syariat? Padahal suami masih mempunyai seorang ibu yang berusia lanjut dan tidak mempunyai nafkah, dan kami sendiri masih mengontrak. Bukankah seharusnya suami lebih baik menafkahi lahir batin ibunya dulu sebelum memikirkan hal lainnya? Yang kedua, lalu bagaimana seharusnya sikap saya kemudian melihat suami masih mengikuti grup poligami? Dengarkan dulu ya, belum selesai. Dan selalu diiming-imingi istri kedua oleh member lainnya. Apakah hal seperti itu bisa dibenarkan? Subhanallah jamaah. Kembali tadi jamaah. Jadi kalau kita bicara hukum poligami, tadi udah disampaikan. Ada 2 pendapat para ulama, ada yang mengatakan mubah, yang kedua mengatakan sunnah. Kenapa sebagian mengatakan sunnah? Karena ada sebuah ucapan Abdullah bin Abbas ketika mengatakan khairu hadhil ummah aktsaruhum nisa. Sebaik-baiknya umat ini adalah yang paling banyak istri. Yang paling banyak istrinya ada 2 makna. Yang maksudnya adalah Nabi SAW, orang yang terbaik, atau di antara umatnya adalah mereka yang istrinya banyak. Kemudian bagaimana tadi ceritanya seorang suami yang gak mampu memberi nafkah, susah hidupnya, rumah masih ngontrak, hidup pas-pasan, ibunya juga susah. Maka di sini harus tahu diri jemaah. Menikah 1 saja itu syaratnya mampu. 1 bukan 2. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Itu nikah 1 jemaah, bukan nikah 2. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu lebih bisa menahan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Yang nggak mampu puasa. Jadi kalau suami merasa, Ustaz, ana 1 istri nggak cukup Ustaz, ana punya nafsu yang subhanallah begitu tingginya. Baik, tapi antum mampu? Nggak mampu Ustaz. Ya puasa. Punya istri tetap puasa ketika memang syahwatnya tidak bisa dikendali. Jadi ada orang yang berpikir jemaah, dan ini kejadian, hati-hati jemaah, hati-hati antum ketika beramal, usahakan lillahi ta'ala. Kemarin ada yang cerita, dan anak sudah dengar cerita dari beberapa wanita yang telepon sama anak. Dia punya suami anak, istrinya 3. Kita dikumpulkan 1 rumah. Suami anak ini kalau cerita sama teman-temannya, oh dia sukses poligami, bisa mengumpulkan istrinya 1 rumah. Nabi SAW tidak mengumpulkan istrinya 1 rumah. Jangan beranggapan antum sukses bisa mengumpulkan istri 1 rumah. Salah satu istrinya cerita, Ustaz, demi Allah Ustaz, anak merasa seperti di neraka Ustaz. Cuma suami anak selalu mengancam anak Ustaz. Iya. Sampai ada 1 lagi, banyak sudah. Cerita hati-hati yang nikah lebih dari 1, silahkan kalau antum mampu. Silahkan, nggak ada larangan dalam beragama. Dan seorang istri tidak punya hak melarang suami. Dan seorang suami nggak harus minta izin sama istrinya. Antum mau nikah-nikah, asalkan tanggung jawab antum. Dan mampu, bukan cuma mampu fulus, mampu memanage konflik yang akan terjadi. Itu ada kemampuan tersendiri. Satu lagi cerita, saat dulu di kampung kita
Ada satu lelaki itu punya istri 3, Ustaz. Masya Allah, satu rumah. Masyarakat itu membanggakan dia, Ustaz. Waduh, sukses poligami ini macam-macam. Sampai terakhir, Ustaz, Allah bongkar keburukan dia. Ternyata dia menundukkan 3 istrinya ini dengan mengancam dan memukul dia. Jadi istrinya nggak taat dipukul sama dia. Sampai satu hari istrinya itu pernah, Ustaz, keluar rumah, wallah wajahnya, Ustaz, bekas pukulan dia. Akhirnya hancur rumah tangga dia, Ustaz. Maka jangan sampai antum menikah hanya untuk berbangga diri punya istri lebih dari 1. Antum akan diminta yang bertanggungjawaban. Dan mengumpulkan istri satu rumah, kata para ulama, nggak boleh, kecuali kalau mereka ridho, dan keridhaan wanita berat sekali untuk dikumpulkan satu rumah dengan madunya. Aisyah, sahabat Nabi jamaah, yang insya Allah dijamin masuk surga, nggak dikumpulkan satu rumah sama Nabi dengan istrinya yang lainnya. Mereka bertetanggaan, tapi tidak satu atap. Allah mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Di surat At-Talaq Allah mengatakan, tempatkan istri-istri kalian sesuai dengan kekayaan kalian, kemampuan kalian, dan jangan membahayakan mereka untuk mempersulit hidup mereka. Jangan. Maka tadi kalau mau suami, istri nggak boleh menolak, hati-hati. Jangan pakai alasan, Ustaz, anak nggak mampu ini itu. Subhanallah. Anti kuatkan keimanan anti. Ibu-ibu milih suaminya mati apa suaminya poligami? Ya ibu-ibu, mati. Sampai seperti itu wanita. Makanya nggak harus izin sama ibu-ibu. Antum nggak akan perempuan ngasih izin. Allah faddal poligami, tafaddal. Faddal poligami diasahkan pedang di rumah. Jadi ya perempuan seperti itu. Makanya tidak ada syarat dalam agama ya. Kalau hukum negara kita ada, tapi dalam agama kita nggak ada syarat izin istri. Istri mana yang memberikan izin? Anak-anaklah ditanya, Ustaz, gimana caranya agar istri mengizinkan? Waduh, kalau anak tahu, anak kasih tahu antum mana? Anak belum tahu juga jamaah. Artinya memang perempuan mana yang memberikan izin? Ya antum mau nikah, bismillah. Nabi nggak pernah ngomong sama istrinya mau nikah lagi. Dan antum jangan terlalu menyakitin istri dengan omongan-omongan poligami. Antum mau poligami, berangkat, bismillah. Sampai sana telepon, afwan, ana sudah ada istri lagi ini. Rasul SAW nikah lagi, ngomong sama Aisyah, aku sudah menikah lagi. Selesai. Cuma memang istrinya harus dipersiapkan secara keimanan. Karena kalau tidak, kesian perempuan itu. Lingkungan sekarang ini tidak seperti dahulu. Mudah-mudahan nanti lingkungannya semakin islami, sehingga orang tidak, yang menjadi patokan itu bukan sinetron. Ada seorang wanita yang mengatakan, Ustaz, kata dia, gimana agar suami ana selalu setia? Istrinya 1. Ana ngomong, jangan dipikir orang kalau punya istri 4 nggak setia. Nabi itu punya istri 9, sangat setia sama istri-istrinya. Bisa jadi punya istri 1, na'udzubillah, dia nggak setia sama istrinya karena dia berzina di luar. Jangan dipikir, oh masya Allah istrinya 1 setia, belum tentu yang 1 setia. Bisa jadi yang 3 lebih setia daripada yang 1. Maka tugas wanita adalah menerima takdir Allah SWT. Dan sekali lagi tadi, lingkungannya nggak mendukung. Kalau dulu bayangkan mertuanya punya istri 4, jadi kalau menantu mau nikah lagi aman. Orang tua papat cuma bismillah. Bapak telu, alhamdulillah. Jadi lingkungannya semua mendukung. Tapi kadang-kadang seorang teman, masya Allah, istrinya mengizinkan, ibunya tidak mengizinkan. Enggak nak, enggak. Kalau kamu kawin lagi jangan injak rumah ibu. Waduh, ya apa? Karena kan lingkungan tidak mendukung. Tapi mudah-mudahan sekali lagi para wanita, hidup ini ujian, hidup ini penjara buat orang yang beriman. Enggak enak di dunia ini. Kalau engkau tertawa hari besok engkau menangis meraung-raung. Kalau engkau sehat hari besok engkau sakit, merintih, menderita. Itu kehidupan dunia. Nggak ada istirahatnya gitu.
Jadi kanan kiri kena. Kadang kalau enggak Ustaz, ana daripada di poligami ana milih jadi janda. Antum pikir jadi janda enak, jadilah janda kalau engkau mau. Pikirnya nggak diuji kalau jadi janda. Nah, bisa jadi ujiannya lebih berat ketika menjadi janda daripada menjadi istri. Pertama, suami tatkala itu ketika suami tidak berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita, sedangkan kita pernah melukai perasaan orang tua kita? Meskipun sudah meminta maaf, tapi sampai sekarang kalau kita memberi apapun ke orang tua selalu ditolak. Allahu Akbar. Hati itu dimisalkan seperti kaca. Kalau sudah pecah, susah direkatkan kembali. Kadangkala direkatkan kembali masih ada bekas di sana. Garis-garis bekas retak yang telah dihimpun kembali dengan lem. Terus bagaimana kondisi anak yang telah melukai hati orang tua? Antum perbaiki hubungan antum sama Allah. Antum banyakin sholat malam. Antum banyakin puasa sunnah. Hanya untuk meminta kepada Allah agar orang tua antum ridho. Orang tua punya hak tidak memaafkan antum. Dan ketika orang tua tidak meridhoin antum, Allah nggak akan ridho sama antum. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Maka kalau seorang anak pernah menyakitin hati orang tuanya, maka antum punya kerjaan panjang dan melelahkan untuk mencari keridhaan. Antum datang ke tempat orang tua antum pijet kaki orang tua antum teteskan air mata, antum pijet kaki orang tua antum, sekali-kali antum cium kaki orang tua antum. Tunjukkan sama orang tua kalau antum menyesal dan minta sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa antum. Wallahi jamaah, pintu surga yang paling dekat sama kita itu orang tua kita. Jangan sampai akhirnya antum capek mencari keridhaan orang tua. Ustaz, ana udah berusaha Ustaz ini tapi orang tua tetap antum sudah menyakitin dia. Maka berusaha untuk beramal soleh, perbanyak amal soleh, hanya meminta kepada Allah supaya orang tua ridho sama. Kalau bisa hari-hari antum isinya doa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus antum dawamkan, amalkan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai orang tua antum. Kalau dia nggak ridho, yang antum harus siap berjumpa sama Allah nanti, dan orang tua akan minta haknya sama antum. Allah jalla. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua yang durhaka sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Gimana hukumnya suami yang tidak menafkahi istri karena tidak bekerja? Padahal suami sehat tapi selalu pilih-pilih kerja dengan alasan cari hasil yang banyak. Padahal si istri hanya ingin dinafkahi, jangan hanya mengharapkan pemberian dari keluarga istri. Sementara suami hanya memikirkan anaknya yang dari perkawinan yang pertama. Anaknya yang dari perkawinannya yang pertama. Di samping itu si suami sangat keras perangainya. Jazakallah. Subhanallah. Ini buat para wanita. Pertanyaannya, kenapa anti menikah sama dia? Kok mau sama laki-laki kayak gini? Iya jemaah. Ta'aruf itu jemaah. Ta'aruf itu bukan ngobrol. Kamu dari mana? Hobinya apa? Ta'aruf itu cari tahu. Jadi asal kata ma'rifah, antum harus mengenal itu orang. Jangan mengenal dari lisannya.
Manusia ini lisannya pandai berdusta jemaah. Kalau mau mengenal perempuan, mengenal lelaki, cari orang, kirim orang, bayar orang. Anak bayar 1 juta mantum, tolong cari informasi tentang fulan. Suruh cari. Gimana kehidupan dia? Terkadang memang anti menikahin dia karena tampan dia, atau karena ketemu di jalan, ketemu di mana. Anti sebutkan sekarang perangainya keras. Ketika belum menikah perangainya lembut cuma. Manggil pacarnya masih sayang. Setelah menikah ganti panggilannya. Allah cuma. Maka sekarang ana sampaikan kepada wanita ini, anti perlu bertobat, minta ampun sama Allah. Kenapa kok tidak mau dengan aturan Nabi SAW ketika memilih istri? Kata Nabi, pilih yang agamanya baik, pilih yang akhlaknya mulia. Anti tidak memilih dua-duanya. La akhlaq wala din. Dia hanya peduli sama anak dari istri pertamanya, nggak peduli sama istrinya, nggak bekerja mencari nafkah buat istrinya. Sebenarnya perangai seseorang itu jemaah, walaupun disembunyikan akan ketahuan. Asalkan tadi kita cari tahu yang benar, maka anti harus bertobat. Memohon kepada Allah ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan, memilih tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kedua, yang perlu memberikan nasihat kepada suami, sharing sama suami. Nggak bisa ngomong sendiri, minta bantuan orang lain untuk memberikan nasihat. Yang terakhir, kalau masih ada kebaikan di diri suami, ya sudah, anti sabar. Tapi kalau sudah anti lihat nggak ada kebaikan di diri suami, nggak buat anti, nggak buat anak-anak, ibadah juga kurang benar, Ustaz, kerja malas-malesan, ketika itu seorang wanita berhak gugat cerai. Tapi itu bukan solusi terbaik. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri berangkat taklim sedangkan suami kurang ikhlas? Sedangkan di rumah suami tidak pernah mengajari baca Quran. Apakah istri tetap berangkat untuk taklim? Yang kedua, bagaimana doanya agar suami dibukakan hatinya mau diajak ke majelis taklim? Selama ini suami cuma mendengarkan ceramah dari radio. Masya Allah. Naam jamaah. Iya, seorang wanita tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan para lelaki, ada aturan nih buat kaum lelaki. Lelaki itu hukumnya dosa kalau melarang istrinya ke masjid. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang budak-budak wanita Allah untuk menuju ke masjid-masjid milik Allah. Jangan dilarang. Maka di sini dosa ketika seorang suami melarang istrinya untuk ke masjid. Itu sholat aja dosa. Dia melarang. Dan sebagian lelaki subhanallah, istrinya izin arisan boleh. Istrinya izin ke pasar, oh tafadhol. Datang ke pengajian, aduh, nggak usah lah kajian-kajian. Beda visi dan misi. Untuk dunia dia berizin sama istri. Istrinya berangkat kerja fadhol, mencari ilmu agama yang mengantarkan kepada akhirat. Kadang-kadang suami tidak peduli. Bagaimana kondisi istri? Ya dia tetap minta izin. Kalau suami yang mengizinkan berangkat, walaupun mengizinkan dengan berat ya, tapi dia mengizinkan nanti berangkat. Tapi kalau dia tidak memberikan izin, nanti tetap di rumah. Taatin suami. Terus gimana Ustaz menuntut ilmu? Alhamdulillah ada sarana menuntut ilmu yang lain. Nanti masih bisa menuntut ilmu via HP, via gadget, online. Tetap anti belajar. Bukan berarti nggak boleh keluar anti belajar ilmu, belajar ilmu. Kemudian memang kembali tadi ketika bicara anak dapat suami yang tidak taat sama Allah, yang malas diajak kajian ini itu. Tadi pertanyaan yang anak sampaikan, kenapa kok mau dengan laki-laki seperti itu? Iya Ustaz, dulu visi dan misi anak dunia Ustaz. Di tengah jalan anak sadar, anak dapat hidayah. Berarti nanti punya kewajiban memperbaiki suami.
Yang pertama dengan mendoakan. Doakan suami. Doanya ya minta dengan nama-nama yang Allah yang indah. Minta dengan nama Al-Hadi. Allahumma ya Hadi. Minta nama Allah dengan nama Allah Al-Haq. Allah yang maha benar. Allah yang maha agung. Allah yang ala kulli syai'in qadir. Minta supaya Allah membuka hati suami anda. Dan nanti terus berusaha untuk ngaji. Suasana di rumah, hidupkan suasana itu, suasana yang Islam. Artinya kondisinya di rumah, istri duduk baca Quran, suaminya main HP. Allah Ustaz, suami anak sukanya main game Ustaz. Ada suami yang suka main game, saya kasih hadiah. Fadhal jemaah. Mosok dak ono. Betul. Masya Allah. Kirim ke belakang. Sama mic-nya kirim ke belakang. Ya, belakangnya itu, ya belakang sana. Masya Allah. Antum masih suka main game? Fadhal mic-nya ini. Game apa itu? Apa? Mobile Legends. Astagfirullahaladzim. Dapat apa untuk main game? Allah. Tapi terus main. Allah Akbar. Allah Akbar. Balikan mic-nya sudah kalau itu. Bumbunya tetap bola. Jamaah, ya itulah fitnah jamaah. Orang tahu nggak dapat apa-apa, waktunya habis tidak berguna, tapi dia lakukan itu. Maka bagi para wanita yang dapat suami suka main game, tolong duduk di sebelahnya, pegang Quran, nanti baca Quran. Suaminya main game nanti baca Quran. Alhamdulillah. Kalau itu kenapa baca Quran? Ya, anak biar manfaat lah main gamenya, mendengarkan Quran sambil diruqyah suaminya. Hana wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir ya. Ada sama satu pertanyaannya. Apa hukum perempuan safar untuk bakti sosial ke desa-desa? Dan ada nggak jarak seberapa jauh perempuan itu bisa safar sendiri? Iya jemaah, berkaitan dengan para wanita. Jadi Allah menjadikan rumah itu sebagai tempat wanita. Allah mengatakan waqarna fi buyutikum wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyati. Para wanita hendaklah kalian tinggal di rumah kalian. Jadi hukum asalnya perempuan disuruh tinggal di rumahnya. Sehingga perempuan itu nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib. Nggak wajib sholat berjamaah, nggak wajib berjihad, nggak wajib perempuan itu di rumah. Itu hukum asalnya seperti itu. Bekerja yang laki, suaminya yang kerja, suruh cari makan buat istri. Itu hukum asalnya. Waqarna fi buyutikum. Kalau kalian harus keluar, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Nih, kalau ada yang masih mengatakan jilbab itu adatnya orang Arab. Orang Arab sebelum datangnya Islam itu nggak pakai jilbab. Mereka itu jahiliyah. Masa pikiran orang jahiliyah pakai jilbab? Nggak ada. Bahkan 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai jilbab istri Nabi. Sampai Madinah awal nggak ada yang pakai jilbab. Sampai turunnya perintah jilbab. Artinya ini hukum Islam, bukan tradisi orang Arab. Karena sebelum datangnya Islam, orang Arab nggak ada yang pakai jilbab. Setelah datangnya Islam, baru turun perintah Allah di surat Al-Ahzab, surat An-Nur berkaitan dengan jilbab bagi para wanita. Tapi sekarang bagaimana wanita yang keluar? Ya kalau nggak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar. Apa hukumnya melakukan bakti sosial ke tempat-tempat yang jauh, ke desa-desa? Kalau nggak perlu, nggak usah. Kirim orang laki ke sana. Yang laki nggak ada yang berangkat. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau memang dibutuhkan silakan. Kalau enggak, biar yang laki yang berangkat. Nanti di rumah. Manfaatkan teman-teman yang laki. Kalau anti mau bakti sosial, yang dekat-dekat rumah.
nggak yang jauh desa-desa. Tapi kalau bicara safar, perempuan itu boleh safar sendirian kapan? Ketika tidak safar. Paham ya? Perempuan itu boleh keluar sendirian, pergi sendirian ketika tidak safar. Ukuran safar ini adalah safar yang di situ kita boleh qashar sholat kita, yang di situ kita boleh berbuka puasa kalau orang sedang berpuasa. Itu safar yang perempuan harus pakai mahram. Di bawah itu boleh tanpa mahram karena tidak disebut safar. Apakah ada hitungan kilo? Memang kalau bicara hitungan kilo, jumhur ulama membatasi dengan kilo, yaitu 80 kilometer. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak ada batasannya, karena Nabi SAW tidak pernah membatasi. Pokoknya yang disebut safar, safar. Yang disebut safar, safar. Iya, ikut tradisi yang ada, ikut budaya yang ada di sana, uruf. Kalau dalam uruf mereka itu beranggapan safar, ya dihukumin safar. Walaupun jaraknya cuma 50 kilo. Ada orang jaraknya, Ustaz, apakah orang Surabaya ke Sidoarjo disebut safar? Jamaah, tergantung Sidoarjonya ya. Tergantung Surabaya. Ada Surabaya di ujung paling mana? Paling barat. Berangkat ke Sidoarjo di ujung paling ke Porong mungkin ya. Mungkin buat mereka, kalau itu safar Ustaz. Menurut dia umpamanya, ini sebagai perumpamaan. Tapi kalau dua kota ini sudah menyambung, itu bukan safar. Dua kota menyambung, artinya jarak dua kota ini nggak kelihatan jemaah. Kalau ditanya mana batasan Sidoarjo, nggak tahu. Ini di jembatan ini. Ada jembatan batasan Sidoarjo sama Surabaya, tapi rumah-rumah itu sudah nyambung semuanya jemaah. Pertokoan, pembangunan nyambung, itu sudah tidak dikatakan safar karena sudah bersambung jadi satu tempat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah jemaah. Anak kasih satu pertanyaan aja. Nah, buat yang paling jauh. Untuk paling jauh dari mana? Dari Surabaya. Surabayanya mana? Mana jemaah? Jauh. Masya Allah. Yang di belakangnya dari mana tadi? Mana? Probolinggo. Benar dari Probolinggo. Masya Allah, kalah yang Surabaya, kasih yang Probolinggo. Tapi yang Surabaya kasih juga nggak apa-apa, yang kecil jamaah. Baik, buat jamaah yang paling tua, yang umur 80 tahun, jamaah 70. Ibu-ibu ada yang 70? Oh, ada yang 70. 70 berapa Pak? 70 persis. Nggak dikurangin, nggak ditambahin? Ya kurang lebih lah Pak ya. Yang belakangnya berapa? 71. Mah. 70 berapa? 71. Masya Allah, yang kasih dua-duanya. Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah. Baik, sebelum ana tutup, ana mau kasih pertanyaan buat ibu-ibu. Kasihan ibu-ibu jemaah. Ada mic dipegang ibu-ibu. Ya. Kirim ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sampai mic-nya? Udah. Pertanyaannya, sebutkan 9 istri Nabi. Nabi aja 9 istrinya jemaah. Nah, silakan. Mic-nya, ada mic di sana. Silakan dipegang mic-nya. Sudah nyala belum mic-nya? Diketuk dulu mic-nya. Ya, silakan. Kok cuma diketuk nggak ada yang jawab, gimana?
Nah, silakan. Kalau nggak bisa 97 nggak apa. Kok Afwan jawabannya? Nggak ada di sini yang namanya Afwan. Oh, grogi. Nah, silakan. Yang pertama, bolak-balik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tetap istrinya Nabi bolak-balik. Sofia. Siapa? Sofia. Khadijah. Aisyah. Ummu Kalsum anaknya. Ummu Salamah. Zainab. Siapa? Hafsah. Iya, nggak apa-apa biasa. Jarang pegang mic soalnya. Yang ketujuh? Zainab lagi. Iya, karena Zainab 2 istri Nabi Jamal. Nggak apa-apa, Zainab 2 kali kalau gitu. Masya Allah, kasihkan hadiah ke belakang. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan 4 putri Nabi. Loh, sama yang jawab, jangan yang lainnya. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab. Masya Allah, jemaah ingat, istrinya Nabi 2 Zainab, putrinya 1 namanya Zainab. Masya Allah. Kirim ke belakang hadiahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana serahkan kepada pembawa acara.